Oke, kembali lagi di video ini di channel ini bersama gue Berto Ansila. Ada suara motor, sorry. Untuk kali ini gue akan mereview Chodo Ultraman Volume 3. Kali ini adalah Juggler dari Ultraman Orb karena dia satu volume ini ada Ultraman Z, Juggler dan Ultraman Grube ya, bukan Rube doang, bukan si Rosso and Blue, tapi udah termasuk Grigio. Tapi khusus volume ini gue beli keteng dan gue cuman punya Seven sama Juggler di sini. Gue beli Juggler ini karena episode Ultraman Z kemarin episode 5 ya, ada dia, dan gue udah duga pasti kalau Takaya Aoyagi balik main Ultraman, gak mungkin dia gak jadi Juggler lagi. Itu udah image-nya dia soalnya. Dan gue beli ini karena menyambut episode itu, dan figur ini sih so-so lah ya, bukan yang terbaik tapi nggak jelek-jelek banget. Akan gue jelasin kenapa. Jadi di sini tuh gue lupa lagi, ini Juggler termasuk dengan expansion setnya. Karena kalau beli Juggler doang, si Juggler ini dia cuma benar-benar body dengan optional hand, iya dengan optional hand, tapi expansion setnya di sini dia ada gedung dan stand base dan pedang, dan itulah akan gue jelasin sekarang juga. Jadi kalau beli Juggler doang, kita akan dapat optional hand doang, bener Juggler yang ya figur doang dengan optional hand, dan itu bener-bener kayak nggak kayak Seven yang lo bisa beli Seven-nya doang tanpa harus punya yang sifatnya expansion setnya rada sekunder ya. Tapi kalau Juggler ini karena dia punya pedang, ini gue lupa nama pedangnya apa, nanti akan gue tulis di video inilah. Ntar dia kayak ada di sini deh, pedangnya kayak bahasa pedangnya bahasanya Jepang kanji, gue nggak bisa baca kanji ya, nanti akan gue tulis di sini. Dia cuma dapat ini doang, dan dia awalnya pakai optional part yang ini untuk dadanya. Dia dia emang apa sih istilahnya, lupa gue lupa, tapi intinya dia emang bukan murni manusia sih. Dia maksudnya emang wujud alien berarmor ini, yang kalau kalian nonton Orb Origin tuh mungkin kayaknya masih agak aman ya, tapi ditonton dengan bimbingan orang tua karena dia memang web series, tapi tidak seringan Ultraman yang biasanya gitu loh. Itu kalau kalian mau nonton ini, kalau misalkan ada anak kecil yang nonton video ini, gue berharap kalian nonton itu ditemenin orang tua, jangan nonton sendirian, karena ceritanya juga nggak seringan itu sih, banyak dramanya gitu. Ini wujud pertamanya Juggler, dia belum ada crash ini, belum ada belahan bulan sabit di sini. Jadi dia figur ini terbungkus dari kotaknya udah datang dengan edisi ini, dan ini optional handnya semua yang kalian dapat. Jadi di sini ada 3 pasang tangannya termasuk yang lagi terpasang. Nah, optional expansion setnya adalah kita dapat gedung kayak ya bisa dibilang pabrik, bisa dibilang aula, sports hall, mungkin aula olahraga. Terus kita dapat pedangnya ini Jashinken ya. Kok gue lupa sih nama pedangnya apa? Jashinken mungkin ya, intinya nanti akan gue tulis di video ini. Terus juga Dark Ring, kopian Orb Ring punyanya Gai Kurenai. Dan gue lupa kalau ada Juggler berarti ada Orb. Nah, di Chodo yang sebelumnya ya, itu ada Orb Origin, dan gue nggak punya itu, dan gue menyesali gue nggak punya itu. Udah nggak nyari juga dari kemarin. Lalu ini stand base yang bentuknya jalanan ini, kayak jalan raya ini. Jadi sama kayak Seven juga, dia nggak ada tempat buat naruh optional hand ini, jadi mereka terbengkalai juga, nggak harus ditaruh di ziplock gitu, karena stand base ini tidak mengakomodir untuk naruh optional hand ini sama sekali. Ini pun juga nggak muat, kalaupun muat ya dia tidak datar lah kayaknya, dia nggak datar untuk ditaruh di permukaan yang rata juga. Oke, moldingnya sih oke banget, maksudnya tipikal kalau kalian tahu kostumnya Juggler kayak apa, ini interpretasi yang keren, gue akui keren banget. Semua detailnya ada lah, termasuk belakangnya ini cat gitulah, tidak terlalu detail untuk mainan. Ini berapa sih, 500 apa udah 600 yen ya, lupa gue, tapi ya gini doang catnya tuh. Ada beberapa yang kelewat, kayak sepatunya sih harusnya ada beberapa sepatunya sendiri tuh harusnya ada detail-detail lain, kayak ada warna silver. Kalau kalian tahu kostumnya Juggler kayak apa, yang ini ya, itu ada banyak detail yang tidak tersampaikan di sini. Kayak di sini pun harusnya silver sih, armor paha yang dalam ini silver, sepatunya ada silver lagi, apalagi ini gue lupa deh, harusnya silver atau apa gitu ya. Ini pun harusnya silver, ini pun ada warnanya juga sebenarnya belakangnya, tapi emang tipikal figur Chodo dia nggak ada cat belakangnya. Terus juga tipikal ya, dia yang part PVC ini masih dicetak dengan warna bening, terus dicat. Ini juga dicat hitam dan orange. Ini juga bening. Kalau gue buka, kalian bisa lihat ini sebenarnya bening.
terus dicat orange luarnya, permukaan luarnya. Terus kalau ini gue nggak tahu ya, ini sih PVC ya, cuman nggak ketahuan ini bening apa enggak, karena udah dicat sampai bagian dasar kepalanya juga, jadi nggak ketahuan ini part bening apa enggak. Harusnya sih part bening juga. Ya terus kalau di punya gue ini mukanya bukan yang super bagus banget sih catnya, kayak di sini ada yang bleber dikit di area dagu sini, ini juga ada bleber dikit di sini. Tapi sih oke lah, nggak terlalu buruk. Ini matanya juga apa? Kayaknya lebih ke hijau ya. Kalau matanya sih, sorry ini terang banget apa lampu gue. Ini ada hijaunya sedikit, padahal kayaknya biru deh. Harusnya sih biru sih, cuman di sini hijau, tapi nggak masalah lah. Yang penting matanya bukan merah aja. Maksudnya kalau kalian tahu openingnya Orb di serial lah, dia ditunjukkan dengan mata warna merah, padahal mah nggak juga. Yang merah tuh malah dadanya doang. Oh ya, terus soal cat, apalagi ya tadi gue mau bilang ya. Tapi emang sebenarnya kalau kalian tahu kostum aslinya harusnya ada beberapa yang bukan silver tapi gunmetal. Gunmetal tuh kayak ini sih, kayak abu-abu tapi glossy lah gitu. Ya kayak gini. Sehingga ini kayak agak aneh dan mungkin akan di reissue suatu saat, gue nggak tahu. Dia potensi reissue-nya lumayan tinggi karena juggler aktornya juga Takaya Aoyagi tuh lumayan banyak yang suka juga, banyak yang menggemari Doi. Dan emang Doi aktor yang keren banget memerankan juggler yang penuh karisma jahat ya. Punya kesan bagus waktu Orb tayang, dan dia kembali lagi di Z itu juga keren banget. Nggak terduga tapi kayak wah ini pasti jadi juggler lagi nih, bener. Fans sudah menduga dia pasti jadi juggler lagi gitu. Ya terus artikulasi ball joint nggak terlalu seberapa naik untuk kepalanya, tapi bisa lumayan turun. Kiri kanan, goyang kiri kanan terus ya 360 derajat. Kecabut. Ya 360 derajat. Pundak hanya bisa selebar ini karena terhalang armor pundaknya. Bisa depan belakang tanpa masalah juga. Bicep swivelnya juga nggak ada gangguan ya, meskipun ada tanduk di sini. Sikut ya 90 derajat lebih dikit, swivel di pergelangan tangan. Nah ini nggak terlalu bagus sih kalau dibanding sama Amazon Omega kemarin ataupun Seven terutama. Di ini nggak terlalu bagus ab crunch-nya, jadi dia nggak kelihatan seberapa naik, tapi ya turun lumayan lah, tapi nggak bisa kelihatan seberapa naik karena emang armornya lumayan penuh. Ya bisa goyang kiri kanan dikit dan muter cuman segini doang, nggak 360 derajat. Nggak ada apa-apa di pinggang, paha, ball joint tapi masih sama seperti Seven, nggak ada swivel. Ya, jadi masih bagusan yang Kamen Rider jujur aja. Nah ini komplain berikutnya adalah kalau kalian ingat Amazon Omega tuh bisa diturunin, bisa dinaikin kayak gitu pinggulnya, dia itu nggak bisa. Padahal dia nggak bisa spread jadinya. Kalau ini bisa turun, kalau pinggulnya bisa turun, dia bisa punya spread yang bagus, bisa punya gerakan spread yang bagus dan pose yang lebih maksimal. Tapi karena ini armor pahanya lumayan mencuat ke atas gitu, jadi dia nggak bisa ini ke depan ya, belakang cuma segini, depan juga nggak masalah, teman ya ininya spreadnya nggak bisa terlaksana dengan baik lah. Terus dengkul ya di atas 90 derajat dikit. Ankle-nya seperti biasa, ball joint bisa goyang kiri kanan juga. Dan karena spreadnya nggak seberapa jauh, dia juga nggak seberapa maksimal sih ankle, tapi cukup lah. Nah terus di samping soal sendi, kita balik lagi soal aksesoris yang ada di expansion partnya itu yaitu dada yang ada belahan bulan sabit ini, dan juga Jashin Cat, gue lupa nama benangnya itu lah, Orpring ini juga sama dicat clear parts, dicat merah sama abu-abu. Ini juga clear parts ya, ini juga clear parts karena dia PVC terus dicat orange sama merah. Ya gedung sama stand base-nya plastik silver, plastik abu-abu glossy, dan dia perlu dirakit dulu. Ini juga dirakit dulu. Ya kita langsung aja pakein aksesorisnya, dan kalian bisa memajangnya baik dalam tampilan tampilan dia masih awal pertama muncul, ataupun dengan tampilan di versi Orb yang sudah dengan dark ring. Ini sebenarnya bisa dimasukin dari samping langsung ya, cuman dari atas pun juga nggak salah. Kita coba ini cabut dadanya, dia bolongannya kayak gini, dalamannya juga dicat. Ya ini kayak gini. Nah, memang karena ada beberapa pose yang terhalang ya, karena armor pundak, armor paha ini juga, jadi ada pose-pose yang tidak tersampaikan dengan baik gitu. Karena meskipun armornya juggler itu rame, tapi dia tuh luas, dia itu kan swordman ya, kayak pendekar samurai lah. Dia punya gerakan yang lumayan banyak gitu, dia luas. Dia bener-bener perangai buruknya tuh dapet keren banget lah. Bahkan pas di Z aja masih keren banget gitu. Terus kalau mau orb ini juga soal tangan, dia ada beda cetakan kalau kalian lihat di sini.
tangan yang kiri dan tangan yang kanan tuh beda ya. Kalau yang tangan kiri tuh lebih rapat dan lebih bengkok gitu. Tapi kalau yang ini tangan kanannya malah lebih kebuka lebar, lebih kayak mau menjangkau sesuatu gitu. Nggak tahu apa maksudnya, kenapa kayak gini. Bahkan tangan kirinya pun beda. Tangan yang ngehandle tangan yang ngehandle ya, tangan yang kanan dan kiri itu beda. Kalau yang kanan ini tuh lebih lebar ya, lebih besar bukaannya. Tapi kalau yang kiri itu lebih sempit karena emang pemasangannya beda juga. Kita coba pasang tangan yang ini karena jarang gua pakai juga tangan kanan yang kebuka itu. Terus tangan yang kiri juga dia lebih bengkok ya karena emang buat megang pose megang dark ring-nya lebih dapet. Dark ring bukan orb ring ya. Jadi kalau kita posein kayak gini, nah ya ini bisa kalian lakukan lah kalau kalian punya ini juga. Ini juga masih sama ya, mainannya buat 15 tahun ke atas, bukan buat anak kecil kolektor yang masih di bawah ya umur SD gitu, karena banyak part kecil yang bisa hilang ataupun tertelan. Ini juga gampang copot ya karena sendi pundaknya pergerakannya sedikit banget. Ini juga agak kendor sih karena sempat gue copot. Aslinya sih seret, cuman sekarang lagi agak kendor karena emang sempat gue sering copot somehow. Gue cuma penasaran aja soal ngakalin sendinya. Iya, kita cara nyolokin stand base di sini juga di sini ada lubang yang persis di belakang pinggang. Langsung dipasang aja ke tangkainya dan bisa diatur sedemikian rupa supaya pose berdirinya dapet banget. Terus ya gedungnya itu dia terdiri dari 5 komponen ya, depan, kanan, kiri, belakang, dan atas, dan bisa dicopot. Jadi seolah kayak ini tadi di boxnya dibilang dicopot sih, maksudnya gambar di boxnya dia dicopot nggak tahu kenapa. Mungkin kayak buat gambarin kalau tiba-tiba dia jadi gede gitu, terus dia ngancurin atap gedungnya, diar kayak gitu. Dan ini kan kalau kalian lihat di sini ada kait ya, kait ini buat disambung ke jalanan-jalanan yang lain. Cuman gue bingungnya adalah gue nggak ngelihat bahwa gedung ini tuh bisa dipasang juga gitu loh, bisa dipasangin ini karena gapnya tuh nggak nyampe aja gitu, gapnya tuh nggak nyampe buat dipasang. Padahal gue lihat dia bisa dipasang, diatur sedemikian rupa supaya gedungnya tuh kayak nyatu sama badan jalan gitu. Cuman kayak nggak bisa ya, aneh. Tapi ya udahlah, bukan barang yang akan gue pajang juga sih, yang pasti kepake itu kan ini. Terus gue juga lupa nunjukin sama halnya dengan stand base ini dulu, Shokugan base yang kemarin gue tunjukin. Ini juga gue lupa ya, dia tuh ada sedikit tonjolan plastik di sini. Dia tuh emang buat nahan ini ya, nahan ya kayak yang bawah ini buat nahan supaya dia tidak terlalu condong ke sana. Kalau dimiringin ke sini kan dia akan miring ke sana. Tapi juga dia ratchet join ya, jadi ada klak-klik-klak-kliknya dikit banget gitu. Iya, kalau kalian bisa dengar di sini klak-klik dikit. Terus juga sama bisa taruh di belakang. Agak kendor sih, cuman ya tetap bisa dilakukan lah. Kayak misalkan dia mau bikin pose kelempar gitu. Cuman kalau yang Shokugan base ini colokannya kurang dalam sih. Bisa kayak gini juga. Cuman nanti akan gua pasang ke 7 lagi. Ini capitnya masih di sini. Terus kalau misalkan karena ini seri Ultraman ya, gue nggak ada orb sih, jadi paling nggak menggantinya adalah si 7 dulu di sini. Keren ya, sederhana tapi keren banget. Tingginya sama seperti yang sudah seperti yang kalian tahu soal Shodo. Ini bandingannya sama Lego, dan itu cuma pembanding terakhir yang gue punya. Jadi itu sih Shodo Ultraman Volume 3. Jaglas Juggler versi Ultraman Orb. Ini versi Orb ya, bukan versi Z. Tapi mungkin dia akan di reissue edisi Z sih dengan Dark Z Riser. Iya, Dark Z Riser sih harusnya, nama gue lupa. Ya ini sangat mungkin di reissue sih, entah kapan. Tapi itu sekian untuk review kali ini. Shodo Ultraman Volume 3 Jaglas Juggler.
sampai jumpa di video berikutnya. Nasi gua mateng. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.